Tahukah Anda, banyak kalangan mengakui bahwa masyarakat Sulawesi dikenal sebagai suatu komunitas yang terhitung religius, terutama di Sulawesi Selatan. Hal ini mungkin karena selain mayoritas penduduknya beragama Islam, juga karena masyarakat mempunyai karakteristik rasa keagamaan yang kuat dalam berbagai aktivitas dalam kesehariannya. Dapat dilihat misalnya pada masyarakat tani, pedagang, pegawai, dan yang lainnya, yaitu aktivitas kehidupan mereka biasanya dilakukan dengan dasar agama. Nah, teman-teman penasaran kan gimana sih Islam masuk ke Sulawesi? Yuk simak video berikut ini. Latar belakang masuknya Islam di Sulawesi dan pola penyebarannya. Sebelum Islam masuk di Sulawesi, masyarakat Sulawesi sudah terlebih dahulu menganut agama Hindu, Buddha, dan animisme. Mereka kaya akan kebudayaan kuno. Di Sulawesi, khususnya di Sulawesi bagian selatan, sejak abad ke-15 sudah didatangi para pedagang-pedagang Muslim. Khusus kedatangan Islam di Sulawesi ini agak terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Maluku. Berbeda halnya dengan kerajaan-kerajaan di Jawa dan Sumatera yang pola penyebaran Islam secara bottom up, yaitu dari masyarakat kelas bawah ke petinggi-petinggi kerajaan atau raja-rajanya. Sedangkan pola penyebaran Islam di Sulawesi ini secara top down, yaitu dari petinggi-petinggi kerajaan atau dari raja-rajanya ke masyarakat kelas bawah. Sejak abad ke-17, di Sulawesi sudah ada kerajaan-kerajaan Islam, di antaranya yaitu Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Bone. Masuknya Islam di Sulawesi dimulai dengan Sulawesi bagian selatan. Islam di Sulawesi Selatan masuk melalui 3 jalur. Yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Gambar tersebut merupakan perdagangan yang terjadi di Sumba Opu, yaitu di kota Makassar setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, dan perdagangan di Jawa dan Sumatera mengalami kemunduran. Maka, jalur perdagangan berhingga ke timur Nusantara, yang pusatnya berada di Sumba Opu. Sebagai bandar niaga terbesar, tentu banyak pedagang dari belahan dunia lain yang tertarik untuk melakukan transaksi perdagangan di Sumba Opu. Salah satunya yaitu kedatangan pedagang dari Jazirah Arab yang beragama Islam. Kemudian, para saudagar Sulawesi juga banyak yang melakukan perdagangan di luar pulau. Kemudian mereka bertemu dengan para pedagang Muslim di luar sana. Melalui pertemuan inilah para saudagar asal Sulawesi akhirnya memeluk Islam. Kemudian lanjut ke jalur yang kedua, yaitu melalui jalur dakwah. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan tak lepas dari peran ketiga ulama asal Kota Tengah Minangkabau. Mereka mensiarkan Islam dengan damai. Melalui pendekatan budaya dan kearifan lokal, ketiga ulama tersebut adalah Datuk Ri Bandang, Datuk Ri Tiro, dan Datuk Patimang. Nama tersebut merupakan gelar kehormatan yang diberikan warga Sulawesi Selatan kepada mereka. Mereka menyebarkan agama Islam atas perintah dari Raja Tanete. Kemudian mereka menyetujui hal tersebut dan pergi ke kota Makassar. Setibanya mereka di kota Makassar, mereka menyebar ke wilayah yang berbeda pemilihan wilayahnya berdasarkan keahlian ilmu yang mereka miliki dan disesuaikan dengan kondisi daerah pada saat itu. Yang pertama yaitu Datuk Ri Bandang. Datuk Ri Bandang yang menguasai ilmu fikih diutus untuk menyebar agama Islam ke daerah kerajaan Gorontalo, yaitu kerajaan di Makassar. Datuk Ri Bandang yang menguasai ilmu fikih ini dianggap cocok untuk menyebarkan agama Islam di daerah tersebut, karena masyarakatnya pada saat itu marak melakukan penjudian sabung ayam dan mabuk-mabukan. Kemudian yang kedua yaitu Datuk Ri Tiro. Datuk Ri Tiro ini diutus untuk menyebarkan agama Islam di daerah Bulukumba, yaitu di bagian selatan Sulawesi Selatan. Datuk Ri Tiro yang menguasai ilmu tasawuf dianggap cocok untuk menyebarkan agama Islam pada daerah tersebut, karena masyarakatnya pada saat itu masih kental akan kepercayaan terhadap hal-hal mistis dan ilmu sihir. Kemudian yang ketiga yaitu Datuk Patimang.
Datuk Patimang ini diutus untuk menyebarkan agama Islam ke daerah Luwu dan sekitarnya. Datuk Patimang yang menguasai ilmu tauhid dianggap cocok untuk menyebarkan agama Islam di daerah tersebut karena masyarakatnya pada saat itu menyembah roh-roh nenek moyang dan menyembah Dewa Tasawai, yaitu Tuhan berkonsep orang Tuhan dalam konsep orang Bugis pada saat itu. Kemudian jalur yang ketiga yaitu melalui jalur perang. Selain melalui jalan damai, Islam masuk ke Sulawesi Selatan juga melalui jalur perang, di mana yang terlibat dalam perang ini yaitu Kerajaan Makassar yang terdiri dari Kerajaan Gowatalo, melawan Kerajaan Bugis yang terdiri dari Kerajaan Bon, Kerajaan Wajo, dan Kerajaan Sopeng. Awal mulanya Sultan Alauddin atau Raja Gowa menyebarkan agama Islam secara damai. Ia juga melakukan dakwah ke kerajaan tetangga, namun ajaran tersebut tidak diterima oleh mereka karena sebuah kesalahpahaman. Mereka menganggap bahwa ajarannya disampaikan oleh Raja Gowa ini tidak berlandaskan ketulusan, melainkan bersifat politis. Alasan tersebut muncul karena sebelum sejarah masuknya Islam ke Sulawesi sudah terjadi. Ternyata sudah ada benturan-benturan di antara kedua kerajaan tersebut. Mereka menganggap bahwa ini adalah siasat dari Raja Gowa untuk menguasai mereka, dan akhirnya terjadilah perang yang dikenal dengan nama Musa Seleng atau Perang Pengislaman yang terjadi pada tahun 1605 sampai 1611. Berangsur-angsur lamanya memaksa mereka untuk memeluk Islam dengan perjanjian bahwa pemerintahan kerajaan akan tetap berada pada tangan mereka. Pada akhirnya, Raja Gowa berhasil menaklukkan ketiga kerajaan tersebut. Kerajaan Sopeng berhasil ditaklukkan pada tahun 1605. Kerajaan Wajo berhasil ditaklukkan pada Mandai 1U. Dan Kerajaan Bon berhasil ditaklukkan pada 1610. Proses Islamisasi yang terjadi di tahun 605 sampai 610 melalui jalur perang ini merupakan metode penerimaan Islam secara besar-besaran. Kemudian masuknya Islam di Sulawesi Utara. Islam masuk di Sulawesi Utara juga melalui 3 jalur. Yang pertama, yaitu jalur perdagangan. Sama seperti di Sulawesi Selatan, Islam masuk di Sulawesi Utara melalui jalur perdagangan. Para pedagang-pedagang dari berbagai daerah yang beragama Muslim kemudian berinteraksi dengan para pedagang-pedagang asal Sulawesi Utara dan masyarakat-masyarakat yang ada di situ. Dan pada akhirnya, Islam berhasil masuk secara perlahan-lahan ke raja-raja dan masyarakat setempat. Kemudian, jalur yang kedua yaitu melalui jalur dakwah. Islam berkembang di Sulawesi Utara semenjak kedatangan para pejuang-pejuang kemerdekaan yang dibuang atau ditawan oleh Belanda. Salah satunya adalah Kiai Mojo. Beliau diasingkan di Minahasa bersama para pengikutnya. Kemudian beliau mengajarkan agama Islam pada daerah tersebut. Kemudian, selain menyebarkan agama Islam, beliau juga menyalurkan ilmu kesaktiannya atau mengajarkan ilmu kesaktiannya berupa ilmu bela diri dan kemudian menjadi cikal bakal pencaksilat. Jalur yang ketiga yaitu jalur pernikahan campuran. Para pengikut ulama yang dibuang atau ditawan kemudian menikah dengan wanita setempat yang proses pernikahannya dilakukan dengan cara Islam. Kemudian masuknya Islam ke Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat ini ada berbagai pendapat mengenai masuknya Islam di Sulawesi Barat. Dari berbagai macam pendapat tersebut, kesimpulannya atau rata-rata mengatakan bahwa Islam masuk ke Sulawesi Barat sejak abad ke-17. Kemudian masuknya Islam di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah, Islam masuk melalui jalur dakwah yang disebarkan oleh Datuk Karama. Beliau menyiarkan Islam melalui kerama pada upakara-upakara adat suku tersebut. Kemudian Islam berhasil diterima oleh raja-raja dan masyarakat setempat secara perlahan. Nah teman-teman, itu tadi adalah pembahasan bagaimana Islam masuk ke Sulawesi. Mulai dari Sulawesi Selatan sampai ke Sulawesi Tengah. Nah teman-teman, gimana? Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Baik, mungkin cuman itu saja yang dapat kami tampilkan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you.